Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Segala puji bagi Allah, dan cukuplah semua sanjungan, semua pujaan dihaturkan kepada Sang Pencipta. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd, ahibati fillah, kembali kita berbincang tentang musik. Kenapa sih kok ribut ya? Kok menjadi sesuatu yang kontroversi, yang mungkin menjadikan sebagian orang berburuk sangka dengan sebagian lainnya, atau menjadikan mereka jadi baper ketika sesuatu yang dia cintai, sesuatu yang dia sukai, bahkan menjadi bagian dari hidupnya, ternyata dilarang dalam agama. Ahibati fillah, semua kaum muslimin insya Allah sadar bahwa kita diciptakan untuk mengabdi kepadanya. Seluruh umat Islam juga mengetahui bahwa kehidupan manusia di muka bumi ini hanyalah sementara. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman. Subhanallah. Dunia ini 24 jam kita punya waktu, dikali entah berapa hari sisa dari umur kita, kita tuh sedang berada di penjara. Sijnul mu'min, penjara buat orang-orang beriman. Dan surganya orang-orang kafir. Dari sisi apa disebut penjara? Dari sisi banyaknya aturan. Muslim itu hidup terikat. Nggak boleh seenaknya. Ada batasan-batasan yang harus dia jaga. Nggak boleh dia lewatin. Ini juga yang menjadi penyebab dia berbeda dengan binatang. Binatang semaunya berbuat. Tapi mukmin dalam kehidupan dunia ini nggak bisa semaunya dia. Ada banyak aturan, ada undang-undang yang harus dijalankan. Kemudian dunia ini penjara buat orang beriman. Bila dibandingkan dengan apa yang disediakan buat dia di surga Allah Azza wa Jalla. Sehingga sekaya apapun orang beriman, seenak apapun hidupnya, tetap di penjara di dunia ini. Maka harus ada aturan yang kita ikutin demi mendapatkan kenikmatan yang jauh lebih besar dari dunia dan isinya. Tatkala Allah Jalla Jalaluh menghukum Nabi Adam dan Iblis setelah menerima taubatnya Nabi Adam, tapi sanksi tetap diberikan. Mereka diturunkan dari surga setelah melanggar satu aturan. Nggak boleh makan satu buah dari pohon yang ada di antara ribuan, tak berapa banyak pohon yang ada di surga. Apa kata Allah di surat Taha ayat 123? Nah, silahkan Anissa. Surat Taha ayat 123. Bismillahirrahmanirrahim. Qala uhbita. Qala uhbita. Qala Qala bita
min minha jamia jami'am jami'am dukum li ba'din adu fa imma ja ya ya ta ya kianakum minni hudang famanit taba'a huda waj hudaya ya. falaya yadillu wala yash qoya Oh, yasqo. ahsanti. Artinya? Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagai kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripada aku, lalu barang siapa yang mengikut petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Barakallahu fiik. Ahsanti ya Nisa. Apa kata Allah? Sebagian kalian adalah musuh bagi sebagian lainnya. Ini satu ketetapan bahwa kita bermusuhan dengan iblis. Tidak ada kata damai dengan iblis dan bala tentaranya. Mungkin mereka berubah, nggak ada. Iblis sudah berjanji sampai hari kiamat dia akan menyesatkan manusia. Kemudian Allah sebutkan, apabila datang kepada kalian dari aku petunjuk, berarti Allah berpesan akan turut petunjuk kepada umat manusia. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan hidup sengsara. Jalannya nggak salah, hidupnya bahagia. Itu siapa? Orang-orang yang mengikuti petunjuk. Jadi kalau bicara musik, apakah benar musik itu haram? Dan siapa sih yang mengharamkan musik? Sedangkan kita lihat di masyarakat sekarang, kita nggak bicara negeri-negeri non-muslim. Kita bicara negeri-negeri dengan mayoritas penduduk muslim. Musik itu seakan-akan bagian dari hidup mereka. Nggak bisa berpisah dengan musik. Sampai kita lihat ceramah-ceramah, kajian-kajian yang dipotong, itu dikasih backsound musik. Restoran, ada musik. Masuk ke mall, masuk ke pesawat, turun dari pesawat, masuk ke bus, terus naik bus umum kita. Di mana-mana. Jadi gimana sebenarnya masalah musik ini? Maka kita lihat tidak sedikit buku-buku yang ditulis dalam rangka melegalkan musik. Sesuatu yang sudah ada, yang sudah merajalela, yang sudah jadi bagian hidup mereka, mungkin gimana diharamkan gitu loh. Mereka berpendapat berlebihan. Terlalu berlebihan kalau musik itu diharamkan. Ini menurut mereka. Bahkan mereka mengatakan tidak ada dalil yang sahih dan sharih dalam mengharamkan musik. Karena memang dalam urusan halal haram ini nggak bisa kita bermudah-mudahan. Menurut saya haram. Tunggu dulu, kau siapa bilang ini haram? Apa kedudukanmu? Yang boleh mengatakan halal haram itu Allah. Tadi petunjuk, ada aturan yang dibuat. Para ulama menyimpulkan. Di antara kitab-kitab yang ditulis adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh
Yusuf Al-Qaradawi. Beliau mengatakan di halaman 148, ini di antara alasan nih kenapa beliau akhirnya harus nulis buku ini. Karena adanya orang-orang yang menukil hadis-hadis atau ayat-ayat atau ungkapan ulama tentang haramnya musik. Beliau mengatakan kita nih sekarang sedang dalam rangka menawarkan Islam kepada alam semesta ini. Dan harapannya Islam ini bisa sampai kemana ada manusia, di mana ada manusia. Dan beliau sebutkan di antara manusia-manusia yang kita dakwain itu, sebagian di antara mereka melihat nyanyian, musik, disko, joget, itu bagian dari hidup mereka. Mereka nggak bisa hidup tanpa itu. Nggak nikmat hidup mereka kalau itu diharamkan dari mereka. Terus gimana kita ngajak mereka kepada Islam, tapi kita mengharamkan nyanyian dan musik gitu. Kemudian kita kasih ancaman-ancaman untuk orang-orang yang mendengarkan musik. Jadi seakan-akan ungkapan beliau ini ingin melegalkan sesuatu yang sudah mau gimana ya. Kita ini mau dakwain dia kepada Islam gitu. Sebenarnya ungkapan beliau ini dikritisi oleh banyak ulama. Dikatakan nggak seperti itu kita menawarkan Islam. Bukan berarti kemudian kita mengikuti kebiasaan dan tradisi masyarakat agar dia masuk Islam. Dan kita lihat di negeri-negeri yang disebutkan oleh beliau ini, sebagian mereka menjadikan wine itu minuman sehari-hari. Minuman sehari-hari. Di meja makan ada itu. Terus gimana kalau kita haramkan itu? Udah jadi bagian hidup mereka. Bagian hidup mereka juga yang kita lihat yang diharamkan dalam agama kita. Mereka membuka auratnya, mereka pakai baju mini, laki perempuan bercampur baur. Itu dalam agama kita diharamkan. Apakah kita kemudian akan berusaha berpikir gimana kita hendak menawarkan Islam kepada mereka, sedangkan yang jadi tradisi mereka itu haram dalam Islam. Akhirnya dia nggak jadi mau masuk Islam. Nggak seperti itu ya. Islam datang memperbaiki. Kalau memang tradisi dan kebiasaan mereka bertentangan dengan agama kita, bukan dilestarikan. Bukan dicarikan pembenaran. Tapi bagaimana mendakwain mereka. Walhamdulillah. Berapa banyak orang-orang yang kemudian masuk Islam dalam kondisi mereka tahu hukum musik itu haram. Kemudian ada kitab dengan judul Al-Musiqa Al-Ghina fi Mizanil Islam, karya Ustaz Abdullah Al-Judai, dan ada buku-buku lainnya. Ahibati fillah, agar kita fair dan agar orang-orang yang bertaklid kepada para ulama-ulama yang disebutkan tadi atas halalnya musik, agar mereka tahu bahwa Syekh Yusuf Al-Qaradawi ketika beliau mengatakan halal musik itu dan nyanyian itu dengan syarat. Beliau mengatakan yang pertama kontennya itu tidak boleh bertentangan dengan syariat. Yang kedua cara melakukannya, menyanyikannya di situ tidak ada unsur yang mendayu-dayu yang dapat membangkitkan syahwat. Kemudian yang ketiga nggak boleh bercampur dengan yang haram di dalamnya. Perempuan, laki yang berjoget dengan pakaian terbuka, ini haram. Kalau yang seperti itu secara yakin itu haram. Kalau sudah bercampur dengan sesuatu yang haram. Kemudian beliau berpendapat juga nggak boleh berlebih-lebihan dalam mendengarkan musik ini. Artinya mereka yang berpendapat tentang halalnya musik ada catatan gitu loh. Sedangkan sekarang orang hidupnya itu musik. Kemana-mana kalau dia pakai handset yang didengar musik. Olahraga musik. Jalan-jalan musik. Nyetir musik. Ahibati fillah. Baik, kalau bicara apakah ada dalil yang mengharamkan musik. Ahibati fillah. Di surat Luqman ayat 16. Ayat 6.
Apa kata Allah Azza wa Jalla? Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yang yashtari ala lahwal lahwal hadithi liyudillam ang sabili lillahi bighairi ilmin wayattakhidaha huzuwan ulaika lahum idza azabum muhin. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Nah, lahwul hadith, perkataan yang tidak berguna, perkataan yang melalaikan. Sa'id bin Jubair meriwayatkan dari Abi Sahbah Al-Kabir bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ditanya tentang lahwal hadith. Omongan-omongan yang enggak berguna ini apa? Faqala al-ghina. Nyanyi-nyanyian. Wallahi alladhi la ilaha illahu innahul ghina. Demi Allah, yang tidak ada Tuhan yang disembah dengan benar kecuali Dia. Yang dimaksud dengan lahwul hadith adalah ghina, nyanyian-nyanyian. Yakni di antara maknanya adalah nyanyian-nyanyian. Tidak disebutkan tentang musik di sini, tapi kita melihat banyak nyanyian yang biasanya bercampur dengan musik. Kalau bicara hadis sekarang, Ustaz, kita ingin penjelasan Nabi sendiri alaihi salatu wassalam. Nabi hidup bermasyarakat. Beliau di kota Madinah bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang musyrikin. Dan kita tahu sebelum datangnya Islam, bangsa jahiliyah adalah orang yang suka dengan hiburan-hiburan, dengan biduan-biduan. Bagaimana setelah datangnya Islam? Apa yang terjadi? Apakah ada penjelasan dari Nabi alaihi salatu wasallam tentang musik ini? Ahibati fillah, ada banyak hadis yang berkaitan dengan hukum musik ini. Namun hadis-hadis itu didhaifkan semuanya oleh mereka yang menghalalkan musik. Yang paling masyhur, ulama terdahulu yang menghalalkan musik dengan beranggapan semua hadis tentang musik itu batil adalah Ibnu Hazm. Abu Muhammad Ali ibn Hazm, beliau adalah ulama Andalusia dari Spanyol. Beliau lahir tahun 384 Hijriah, meninggal tahun 456 Hijriah. Beliau beranggapan, beliau menyebutkan 21 hadis berkaitan dengan musik ini di kitabnya Al-Muhalla. Kemudian beliau memberikan komentar, kullu ma ruwiya fiha batilun maudhu. Semua yang diriwayatkan tentang musik ini batil dan palsu. Apakah memang demikian? Para ulama yang berpendapat atas halalnya musik yang mengikuti Abu Muhammad Ali bin Hazm.
dalam hal ini. Karena beliau termasuk yang mercusuar yang dipandang dari kalangan mazhab zahiri beliau ini. Tapi apakah ungkapan Ibnu Hazm ini tidak berlebihan? Mengatakan semua hadis yang berkaitan dengan musik itu adalah batil dan palsu. Karangan gitu loh. Nggak bisa dijadikan sandaran sebuah hukum. Ahibati fillah. Padahal kalau kita melihat jumlah para ulama yang mensahihkan hadis-hadis tentang musik, yang berpendapat tentang haramnya musik, itu jumlah mereka lebih banyak. Dan secara keilmuan, mereka lebih berilmu dalam ilmu hadis umpamanya. Kenapa Anda sampaikan hal ini? Karena orang awam itu biasanya bertaklid. Dia mengikuti. Terus siapa yang dia ikutin? Oke, ini ada Ibnu Hazm. Dan sebutkanlah beberapa yang beranggapan bahwasanya musik itu halal. Dan ini banyak ulama-ulama yang mengharamkan. Engkau ikut yang mana? Engkau nggak paham tentang hadis. Engkau nggak paham tentang dalil. Ana cuma ikut. Ana sholat aja Ustaz. Belum terlalu benar kok Ustaz. Kok disuruh mengkaji? Ya, kalau seperti itu, taklidlah kepada yang lebih berilmu dan lebih banyak. Dan lebih takut sama Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau dilihat jumhur ulama, jadi kalau bicara jumhur itu kebanyakan ulama. Di antara imam yang 4 itu, mereka berpandangan gak boleh alat-alat musik ini. Nggak boleh menyewakan, nggak boleh pakai, nggak boleh dengerin ya Allah kalau membaca ya. Ungkapan mereka itu subhanallah. Bahkan sebagian ulama itu mengklaim adanya ijma, adanya kesepakatan. Kalau sekarang ini orang yang mengatakan musik itu haram, itu sedikit mungkin sekarang. Kelihatannya, oh ini cuma kelompoknya fulan nih, kelompok-kelompok yang jenggoten ini nih. Ini yang berpandangan musik haram nih. Ini memang orang terlalu fanatik terhadap agama, berlebih-lebihan dalam beragama. Padahal kalau kita membaca literatur Islam, ternyata lebih banyak ulama yang berpandangan haram. Sekali lagi bahkan sebagian menukil ijma, kesepakatan ulama. Kalaupun ada yang menyelisihi, maka itu orang-orang yang nyeleneh kata mereka. Syekh Abdullah Ramadan bin Musa, beliau mengarang sebuah kitab dengan judul Ar-Radd al-Qardawi wal-Judai. Bantahan terhadap Syekh Al-Qardawi dan Abdullah al-Judai dalam masalah musik ini, hukum musik ini. Di situ ada satu pembahasan subhanallah yang panjang sekali. Pembahasan itu tentang nukilan ijma dari para ulama tentang haramnya musik. Ana akan bacakan beberapa sebelum kita baca dalil dari sunnah supaya kita faham siapa aja sih yang bilang musik itu haram. Nih, Al-Imam Abu Thayyib At-Tabari, beliau menukil, beliau mengatakan, faqad ajma'a ulama'ul amsar ala karahatihi wal man'i minhu. Telah sepakat ulama kota-kota besar tuh atas dibencinya dan dilarangnya nyanyi-nyanyian dan musik, alat musik ini. Fa amma sama'u alatil lahwi, adapun mendengarkan dari alat-alat musik, falam yahki fi tahrimihi khilafan. Tidak ada yang meriwayatkan tentang perselisihan dalam masalah ini. Nggak ada. Beliau meninggal tahun 348. Sebelum Ibnu Hazm lahir. Beliau sudah mengatakan itu. Tentang tidak adanya khilaf. Wa qala inna istibahataha fisik. Yang membolehkan alat-alat musik ini sebuah kefasikan. Kemudian Al-Imam Al-Baghawi
Beliau ya sezaman sama Ibnu Hazm. Beliau lahir 436 ya. Beliau mengatakan dalam kitab Syarhus Sunnah, wattafaqu ala tahrimil mazamir wal malahi wal ma'azif. Dan mereka bersepakat atas haramnya seruling-seruling, alat-alat hiburan yang melalaikan, dan alat-alat musik. Kemudian Ibnu Qudamah, beliau lahir 541. Beliau mengatakan alatul lahwi, alat musik, alatul lahwi, alat permainan, hiburan. Katumbur, alat hiburan itu apa sih? Seperti gitar atau mandolin. Jadi ya ada yang besar sekali itu seperti gitar, apa namanya? Organ. Ada acara organ tunggal yang besar. Apa? Ya. Enggak ada, yang ada ininya, ada apa? Ada senarnya ya. Beliau mengatakan alatul lahwi seperti tumbur, wal mizmar, seruling, alatun lil ma'siyah. Adalah alat-alat untuk kemaksiatan gitu. Bil ijma. Secara kesepakatan beliau. Bukan alat untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu. Orang mendekatkan diri Allah pakai apa? Pakai gitar, pakai musik, sedang dalam rangka mendekatkan diri kepada, nggak ada. Beliau mengatakan alatul ma'siyah. Kemudian Ar-Rafi'i dari mazhab Syafi'i sebagaimana dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan al-mizmarul iraqi wa ma yudrabu bihi ma'al autar haramun bila khilaf. Seruling Irak ya. Seruling itu macam-macam, ada seruling yang biasa, ada seruling yang ada apa? Ada perutnya ya. Ini ada seruling dari Irak dan alat-alat yang pakai senar kata dia. Haramun bila khilaf. Haram tanpa ada perselisihan. Artinya mereka berpendapat kalau ada yang menukil perselisihan itu menyimpang gitu. Kemudian kita lihat yang terakhir yang akan bacakan. Ucapan Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i. Ini salah satu ulama Syafi'i yang terkenal. Beliau lahir tahun 909 Hijriah, sekarang 1443. Apa kata beliau? Al-autar wal ma'azif. Beliau menyebutkan mandolin ya, mandolin namanya. Gitar-gitar, alat-alat musik kata beliau. Seperti gitar, oud, kemudian ini beliau menyebutkan berbagai macam nama tentang alat musik. Wasundzil autar, semua alat yang pakai senar beliau sebutkan. Warrabab, gendang-gendang ya. Wal kamanja, wad drij. Hadhihi kulluha muharramatun bila khilaf. Beliau mengatakan ini semuanya haram tanpa khilaf. Tanpa khilaf. Makanya orang kalau baca, ya Allah, gimana kok ini ulama-ulama mengatakan ini masalah kontroversi, ada khilaf dalam masalah itu. Sedangkan ini kalau kita membaca, beliau mengatakan kulluha muharramatun bila khilaf. Tanpa ada perselisihan. Waman haka fiha khilafan. Barang siapa yang menukil adanya perselisihan, faqad ghalita, maka dia telah salah. Au ghalaba alaihi hawa, atau dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Hatta asammahu a'ma, sampai dia jadi tuli dan buta. Ingat beliau mazhabnya Syafi'i. Jadi kalau bicara adanya kelompok-kelompok yang mengharamkan musik, sebenarnya sandaran mereka jauh lebih kokoh daripada yang menghalalkan. Baik, sekarang kita akan baca beberapa hadis yang dijadikan dalil oleh ulama-ulama yang mengharamkan musik.
yang mereka bahkan menukil adanya kesepakatan. Walaupun terbukti ternyata ada khilaf, ada perselisihan. Tapi perselisihan itu menyimpang sebenarnya. Kalau memahami ungkapan mereka yang menukil adanya ijma. Hadis yang pertama yang diriwayatkan Imam Bukhari secara mu'allaq, secara bergantung, tapi hadis ini bersambung sebenarnya. Dan hadis ini pun didhaifkan oleh Ibnu Hazm dan mereka yang mengikuti Ibn Hazm. Dari Abi Amir atau Abi Malik Al-Ash'ari, qala la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Akan ada di antara umatku kaum-kaum yang menghalalkan zina, menghalalkan kemaluan, na'udzubillah, sutra, khamar, minuman keras, wal ma'azifa. Ma'azif artinya alat-alat musik. Wal ma'azifa. Wala yanzilanna aqwamun ila jambi alamin. Nanti akan ada orang-orang yang mereka singgah di bawah bendera. Datang kepada mereka orang-orang miskin yang minta sesuatu kepada mereka. Mereka memberikan, udah besok ke sini. Besok ke sini, kita kasih besok. Ternyata di malam hari mereka sudah dibinasakan oleh Allah SWT. Alamnya itu benderanya itu dijatuhkan. Dan sebagian mereka itu ada yang dirubah wajahnya menjadi qirada, kera-kera dan babi-babi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari secara mu'allaq dengan siqatul jazm. Ini pembahasan ulama hadis. Siapa saja yang mensahihkan hadis ini? Kita ingin tahu. Kalau tadi Ibnu Hazm dan ulama-ulama yang menghalalkan musik mengatakan hadisnya dhaif, nggak bisa dijadikan sandaran hukum. Baik, yang mensahihkan pertama adalah Imam Bukhari sendiri. Karena beliau menjadikan ini hujjah, dalil buat beliau atas haramnya musik. Yang kedua Ibnu Hibban. Kemudian Al-Ismaili, Ibnu Salah, Al-Imam An-Nawawi, Ibn Taimiyah, Ibnul Qayyim, Ibn Kathir, Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah Sahih Bukhari dengan kitabnya Fathul Bari, beliau mensahihkan hadis ini. Ibnul Wazir As-San'ani, As-Sakhawi, Al-Amir As-San'ani, semua nama-nama yang tadi disebutkan, mungkin sebagian kita nggak kenal. Rata-rata mereka adalah ulama-ulama ahli hadis. Sebagian besar mereka adalah ulama-ulama yang ucapan mereka dalam menvonis sebuah hadis itu menjadi sandaran. Kalau kita mencukupkan dengan hadis ini, udah cukup kita. Udah selesai. Udah, Nabi menyebutkan haram gitu loh. Akan ada yang menghalalkan. Makna akan ada yang menghalalkan bisa jadi dia beranggapan itu halal. Atau dia karena terlalu berlebihan menggunakan alat musik itu seakan-akan sesuatu yang halal. Mereka padahal berkeyakinan haram. Sebagian mengatakan enggak, itu kalau 4 berkumpul haram. Enggak. Khamar sendirian haram. Enggak perlu musik, khamar itu haram. Enggak perlu ada zina, khamar itu haram. Zina itu haram tanpa ada musik, tanpa ada minuman keras. Kita memahami hal itu insya Allah. Tapi hadis yang kedua. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, sautani mal'unani fid dunya wal akhirah, mizmarun 'inda ni'mah wa rannatun 'inda musibah. Ada 2 suara yang dilaknat di dunia dan di akhirat. Yaitu mizmar, suara seruling ketika dapat nikmat. Ketika bergembira, senang-senang, musik. Ketika dapat rezeki, musik, konser ini, konser itu. Ketika lagi senang, mereka datangkan tuh suara-suara itu. Itu suara yang terlaknat. Yang kedua, warannatun 'inda musibah. Dan ratapan-ratapan ketika musibah. Ini 2 suara terlaknat. Akhrajahul Bazzar fi Musnadi dan disahihkan oleh para ulama. Nanti bisa dilihat kitabnya. Bantahan kepada Syekh Yusuf Al-Qardawi tadi. Kemudian riwayat lain mengatakan walakin nahaitu an sautaini ahmaqaini fajirin. Tapi aku dilarang dari 2 suara yang
nggak berguna. Ahmak tuh bodoh suara ini. Dan jahat. Yakni suara itu melalaikan dan membuat orang lupa dari mengingat Allah SWT. Hadis yang ketiga, hadis Abdullah bin Abbas. Kita lihat nih, perawi hadisnya dari para sahabat itu beda-beda. Bukan satu orang. Kalau yang pertama disebutkan tadi, yang di Bukhari adalah riwayat Abu Amir atau Abu Malik al-Asy'ari. Hadis yang kedua, riwayat Anas. Hadis yang ketiga, riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda alaihi salatu wasallam, "Innallaha harrama alayya au harrama al-khamra wal maisra wal kubata wa kullu muskirin haram." Sesungguhnya Allah mengharamkan. Nih, kita nggak boleh mengharamkan semau kita. Bicara haram itu ya harus ada dalil. Di sini sangat sangat tegas sekali. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas diriku atau mengharamkan khamr, minuman keras, maisir, judi, wal kubah dan wa kullu muskirin haram, dan semua yang memabukkan itu haram. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan Baihaqi dan Imam Ahmad. Apa arti kubah? Kubah ini memiliki banyak makna atau dua makna. Jadi seperti ibarat yang multi makna. Sufyan Ats-Tsauri insyaallah dia bertanya kepada Ali ibn Badhimah tentang makna kubah. Apa arti kubah? Dia nggak paham, ini kalimat jarang didengar mungkin. Apa maknanya kubah? Qala qabl. Beliau mengatakan genderang. Itu kubah. Subhanallah. Walaupun punya makna lain, tapi makna ini pun sahih. Genderang. Jelas Allah mengharamkan. Hadis yang keempat. Dari Imran bin Husain. Abu Malik al-Asy'ari, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas. Sekarang hadis keempat ini riwayat siapa? Riwayat Imran bin Husain. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakunu fi ummati, akan ada di dalam umatku qadhfun wa maskhun wa khasfun. Qadhf ada sesuatu yang jatuh dari atas, kerikil batu yang jatuh dari atas. Wa maskhun, dirubahnya rupa dan dibenamkan di dalam bumi. Akan terjadi musibah seperti itu di umat Nabi SAW. Qila ya Rasulullah, wa mata dzak? Wahai Rasul, kapan itu terjadi? Qala idza zaharatil ma'azif. Apabila alat-alat musik telah nampak. Wa kathuratil qiyan. Ini menunjukkan dulu ada alat musik. Ada yang bernyanyi, ada yang berhiburan, tapi mereka tidak seperti di masa ini. Akan nampak sekali. Wa kathratil qiyan, dan banyaknya biduan-biduan. Penyanyi-penyanyi. Kita lihat sekarang yang jadi penyanyi itu banyak sekali. Dan yang paling menakutkan jamaah, ada aplikasi-aplikasi yang memang nyanyi. Yang memang alat musik. Atau suara-suara musik. Jadi aplikasi itu dibuat memang untuk joget. Hampir setiap handphone memiliki aplikasi itu. Dan Nabi menyebutkan ketika muncul alat-alat musik ini, musik-musik ini, dan banyaknya biduan-biduan, wa syuribatil khumur, dan minuman keras diminum, dilegalkan, maka tatkala itu akan terjadi bencana. Akhrajahu Tirmidzi, diriwayatkan Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh banyak ulama. Kemudian hadis yang kelima dari sahabat siapa nih? Quradah bin Ka'ab dan Abu Mas'ud al-Ansari. Yang ini beda dengan semua sahabat yang tadi kita sebutkan. Amir bin Sa'ad rahimahullah, seorang tabi'in, dia bercerita, dakhaltu ala Quradah bin Ka'ab wa Abi Mas'ud al-Ansari fi urs.
Suatu hari aku tuh masuk menjumpai Qaradah bin Ka'ab dan Abu Mas'ud Al-Ansari dalam acara walimah. Acara pernikahan. Baik itu walimahnya atau acara ketika akad nikah ya. Atau ketika kemanten masuk kepada kemanten perempuannya. Wa idza jawarin yughannina. Di situ aku melihat ada bocah-bocah perempuan sedang bernyanyi di situ. Fakultu. Apa kata Amir bin Sa'ad? Antuma sahiba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa min ahli Badrin yuf'alu hadha indakum. Dia heran. Kok ada suara-suara nyanyi-nyanyian ini gimana? Kalian berdua itu sahabatnya Nabi. Kalian berdua itu ikut perang Badar. Dan ada seperti ini dilakukan di tempat kalian. Artinya beliau mengingkari kemungkaran. Faqala, apa kata dua orang ini? In syi'ta fasma' ma'ana. Engkau kalau mau duduk nih, dengerin nih sama kita. Dengerin nyanyian nih. Wa in syi'ta wadhhab. Tapi kalau engkau gak mau, silahkan kau pergi. Loh, gimana? Qad rakhasa lana fil lahwi 'indal urs. Nabi itu SAW telah memberikan rukhsah, dispensasi. Kapan? Dalam acara pernikahan. Jadi memang ada hadis-hadis yang ini jadikan sandaran orang-orang yang menghalalkan musik. Itu loh, Nabi dengerin. Sahabat dengerin. Iya, rukhsah, dispensasi. Kapan? Ketika ada acara pernikahan dan ketika ada acara Idul Fitr, Idul Adha. Dan alat musik yang dipakai pun hanya rebana. Ini dispensasi. Kalau bicara dispensasi berarti hukum asalnya nggak boleh. Kemudian muncul dispensasi. Ahibati fillah. Jadi itu beberapa hadis yang dijadikan sandaran oleh para ulama, oleh jumhur ulama, oleh kebanyakan ulama atas haramnya musik. Mereka tidak mengada-ngada. Mereka bukan ingin mempersulit. Mereka melihat bahwasanya alat-alat musik ini alat kemaksiatan. Dan terbukti sekarang kita lihat. Di mana ada tempat maksiat, akan bergabung di sana alat-alat musik ini. Bahkan disebutkan itu syiar. Syiarnya orang-orang yang tidak benar. Kalau orang-orang benar nggak kayak gitu. Kehidupan Rasulullah SAW bagaimana sih? Mereka perlu hiburan juga. Ya, ada. Acara-acara yang memang perlu hiburan tadi seperti Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian ada acara pernikahan. Tapi selain itu enggak. Serius hidup kita. Makanya Abdullah bin Mas'ud beranggapan bahwa nyanyi-nyanyian itu adalah lahul hadith. Adalah salah satu sarana iblis untuk menyesatkan manusia, menjauhkan mereka dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bishawab ya. Anda sebenarnya ingin menukil ucapan imam yang 4 dari madhab Syafi'i, dari madhab Hanafi, dari madhab Maliki, Syafi'i, Hambali, tapi waktu kita tidak memungkinkan. Tapi tadi Anda sebutkan bahwasanya kitab yang dikarang oleh kok lupa nama pengarangnya jemaah. Baik. Oleh Al-Ustaz Syekh Abdullah Ramadan bin Musa. Ini kitab perlu untuk dikaji bagi yang sudah membaca kitab-kitab karya Syekh Al-Qardawi, Syekh Abdullah Al-Judai, yang mereka setelah baca itu kok yakin ya kayaknya halal musik ini. Coba engkau lihat kitab ini. Ternyata ulama-ulama yang mengharamkan itu jauh lebih banyak sebenarnya. Kalaupun dinukil ada khilaf. Khilaf itu dari sebagian kecil. Hadza wallahu a'lam bishawab.